Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bersyukur pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali tadabbur Quran kita, dan tadabbur kita pada hari ini masih menggelorakan studi 212 agar jamaah tadabbur di sini connect, nyambung antara yang kita tadabburi dengan apa yang sedang dihadapi pada hari ini dalam konteks kekinian dan kedisiniannya, dan supaya materi tadabbur kita juga bisa langsung diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan kita, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi juga mudah-mudahan buat keluarga kita semua dan tentunya umat Islam dan bangsa Indonesia. Alhamdulillah, hari Jumat yang lalu, sekarang hari apa ya? Selasa. Hari Jumat saya di Aceh, berangkat hari Kamis, dan sudah menunaikan tugas lapangan. Walau tidak bisa lama, tetapi saya kemudian menempatkan dua tim, satu tim dari Akun Islamic Center yang sekarang masih berada di PD Jaya, dan satu tim lagi adalah tim GNPF
yang juga kemarin sudah menyerahkan 500 juta rupiah dana dari donasi jamaah sebetulnya untuk aksi 411 dan 212 yang kami kembalikan lagi karena surplus. Kami kembalikan lagi ke umat dan masih ada sisa. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan beberapa teman-teman di daerah, baik di tingkat tokoh ulama maupun pemerintah daerahnya. Saya titipkan ada program kerja utama kita adalah gempa akidah, yaitu tsunami, tetapi kemudian menjadi murtad dari agamanya, dan itu juga yang terjadi di Padang. Kami mau kasih beras, kartukan, tetapi kalau sudah berbahaya sebab akan menjadi sasaran, hendak menyesatkan mereka atas nama sampai evakuasi mereka dari kampungnya keluar Aceh, keluar Jogja atau keluar Padang untuk dimurtadkan, untuk disesatkan, dan itu sudah membuahkan hasil. Kenapa saya katakan biayanya besar? Karena program kerja perlindungan akidah yang pertama adalah bagaimana mengembalikan mereka supaya tidak berada di pengungsian dan harus kembali ke rumah. Dan untuk memulangkan mereka ke rumah, apa yang harus kita lakukan? Yang merehabilitasi rumahnya yang roboh dan retak, agar mereka merasa tenang kembali ke rumah, merasa nyaman kembali ke rumah. Dan paket mengembalikan rumah-rumah mereka itu dari 5 juta sampai 10 juta. Itu untuk rehab rumahnya, minimal berani pulang ke satu rumah. Yang kedua, kalau rumah sudah kita perbaiki, dia akan mau pulang ke rumah sehingga tidak lagi menjadi sasaran di pengungsian, baik penyesatan maupun pemurtadan akidah. Nah, setelah itu kita perbaiki adalah masjidnya bersama-sama dengan mereka, tenaga dari mereka, bahan baku dari kita. Nah, itu paketnya mulai 50 juta, 25 juta, 50 juta, dan 100 juta. Itu yang kemarin kita bagikan, dan uang 500 juta semua kita sebar di PD Jaya, dan sekarang kita masih fokus di masjid dulu karena mereka mengungsi di sekitar masjid dan ini lebih terarah, lebih terjaga. Jadi kalau masjid besar kita sumbang 100 juta, sedang 50 juta, musola kecil menasa itu kira-kira 25 juta, dan semua terbagi dalam bentuk cash 500 juta. Lalu selanjutnya yang juga butuh bantuan rehabilitasi adalah pesantren-pesantren dan TPA-TPA. Biaya untuk itu yang kita siapkan. Mudah-mudahan tergerak hati ini pada hari ini untuk ikut membantu memberi makan mereka yang tidak punya makan. Tapi alhamdulillah kalau konsumsi di sana cukup bahkan berlebih. Memberikan pakaian mereka yang tidak punya pakaian. Tapi alhamdulillah kalau sekarang di sana nggak terlalu bermasalah pakaian. Yang bermasalah adalah naungan tempat tinggal. Nah, ini menjadi kesempatan buat kita membuktikan persaudaraan Islam kita dan persatuan Indonesia kita untuk membantu mereka. Juga yang sangat dibutuhkan di sana adalah tentu biaya program untuk mengawal agar di titik-titik yang kita kawal itu kalau ada misionaris, maka laskar kita, tim lapangan kita bisa
sweeping mereka dari berbagai macam pemurtadan. Kemarin saya sendirian sweeping di Halim, turun dari airport. Ada 3 toko, 3 restoran yang saya sweeping kopi sinterklasnya sendirian. Saya copot kopinya dan saya copot bando-bandonya dari kepala-kepala muslim dan muslimah yang ketika saya begini cara sweepingnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang, waalaikumsalam. Anda muslim, saya Kristen, gak apa-apa. Silakan pakai sinterklas. Yang ini saya muslim, Pak. Saya muslimat. Kamu tahu hak kamu? Iya, Pak. Sebagai seorang muslimat dilindungi undang-undang untuk menjalankan keyakinan dan percayaannya. Iya, Pak. Ini negara ketuhanan yang Maha Esa, secara hak juga Anda dilindungi. Iya, Pak. Terus kenapa pakai tuntutan pekerjaan, Pak? Kalau nggak begini kami dipecat. Copot, ini caranya di lapangan ya. Nanti praktekkan di mall. Berani? Kalau ibu-ibu cuma bisa marah, kenapa sih begini? Ya nggak akan selesai. Bapak-bapak berani? Berani, Pak? Ya kalau nggak berani nggak akan selesai. Bisanya marah terus berdua-berdua. Kenapa? Ini ada gini, ada gini. Anak muda berani? Terus nanti ditangkap satpam. Justru itu yang dicari. Justru itu yang dicari. Satpam yang kamu sadarkan supaya dia bisa ikut bergabung sama kamu. Coba-copotin semua topi sinterklas. Berani? Halo. Kemarin di Bandung, wali kota curhat ke saya. Banyak perempuan-perempuan berjilbab yang tidak diterima kerja di Indomaret dan Alfamart. Memang itu salah tempat sebetulnya orang berjilbab kerja di situ. Tetapi kekurangan ajaran mereka terhadap diskriminasi jilbab ini jadi masalah. Dan selama Bapak dan Ibu diam, tidak berani nahi mungkar, selama itu terus tertindas orang-orang miskin, orang-orang lemah. Berani melawan? Selama kita diam, ibu-ibu enak aja pelajar itu yang jaga juga pakai jilbab, pakai topi sinterklas. Gampang kok kalau kita bilang ini, terus tiba-tiba dia marah. Siapa manajer di sini? Cepat saya mau ketemu. Balik bingung dia. Kamu sini. Kamu muslim? Iya, Pak. Kamu suruh mereka? Bukan, Pak. Nih saya copot, bilang sama bos kamu. Iya, Pak. Gimana? Berani, Pak? Berani. Benar. Ada video saya, tapi kalau saya videokan takutnya divideoin lagi lalu diviralkan. Ini harusnya bukan tugas saya lagi, sudah. Masa mesti saya juga sih kerja kayak gini ya? Ini tugasnya siapa mestinya? Tugas siapa? Masa mesti saya lagi yang turun gitu-gituan? Ustadz aja dia, Ustadz aja. Mana itu sekolah hukum? Mana hasil dapurnya? Berani sweeping? Halo? Sadarkan kepada mereka dari dua sisi, sisi HAM dan sisi syariat. Lakum dinukum. Ya, secara undang-undang orang-orang kita itu dilindungi. Baik. Akhirnya saya copotin kepala, masih ada yang ngeyel. Pak, mohon setelah ini Bapak datang ke pos perusahaan kami. Jangan kami ditindak begini. Coba kepala di sini. Atau topinya saja. Saya ambil topi 3. Mana tempat sampah? Buang ke tempat sampah. Iya, Pak.
Kamu sebagai muslim harusnya punya percaya diri dengan agama kamu. Iya Pak. Bagaimana? Laki-laki berani? Halo. Datang itu semua, manajernya pasti muslim itu. Dan tidak ada aturan yang bisa memaksakan mereka untuk melakukan itu. Dan itu semua lemah hanya gara-gara gak mau nahi munkar, gara-gara gak berani nahi. Cuma berdong ngejebit. Kenapa sih sekarang di mana-mana tapi terpas? Terus sebel deh. Berani copot topinya? Saya lihat nanti di sini. Habis ini akan ada praktek lapangan tadabbur Quran. Lokasinya ranch, tim 1, tim 2, tim 3. Siapa yang berani bertugas di ranch market? Katakan 1. Ada yang berani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cukup sudah. Caranya baik-baik, ya. Nasihati hak mereka secara hak asasi manusia dan hak mereka secara hukum syariat. Dalilnya gampang, lakum dinukum. Udah itu aja dalilnya. Yang berani di PIM 1. Bagus 1. Mana lagi? PIM 1. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang lain 16, 17. Ya cuma segini gede loh satu tuh. 18. Ini latihan amar ma'ruf nahi munkar, enggak di penjara, enggak ditangkap, enggak dicubit juga enggak diapa-apain. Justru Anda itu harus malu dan marah dengan perasaanmu yang salah itu. Anda telah malu bukan pada tempatnya. Anda telah takut bukan pada tempatnya. Allah marah kalau ada begitu. Lagi, PIM 1 siapa lagi? Oke, yang udah nunjuk jangan nunjuk lagi. Yang belum saja. PIM 1 siapa lagi? Oke. Sekarang PIM 2 dan PIM 3 saya berani simulasi. PIM 2 dan PIM 3 yang berani berdiri. PIM 2 dan PIM 3 yang belum tunjuk tangan. Anda malu sama perasaan Anda yang salah. Anda malu dengan rasa takut yang keliru. Anda gak akan dipenjara, Anda gak akan ditangkap, Anda gak akan dicubit, Anda gak akan dikelitikin. Cuma latihan mengamalkan ilmu ini. Jangan cuma jadi penonton. Berani? Oke, saya mau dengar nanti. Pak, kalau tanya ini suruh siapa? Sebut nama saya. Ya, harusnya sih sebut nama Allah. Karena yang perintahkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yakin pada Al-Quran? Bahwa Al-Quran berasal dari Allah? Bahwa kalau diamalkan berarti Anda termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran? Buktiin dulu. Tapi Ustaz tuh disorong. Harus ada saya juga gitu. Hah? Siapa? Bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan barang siapa yang menjalankannya maka dia akan mulia. Bahwa agama kita akan tegak selama kita yakin kepada Al-Quran dan berani menegakkannya. Jangan cuma beraninya di medsos. Wah, kalau marah di medsos luar biasa seperti pahlawan, tapi cuma curhat di situ doang. Ketika diminta ke lapangan, gak berani.
Dan kalau bapak ibu semua diam, kasihan tuh pegawai-pegawai kecil itu. Mereka semua takut dipecat. Dan kalau kita nggak nolongin dia, kita yang berdosa. Kalau kita diam, mereka jadi korban karena kita diam. Ini Indonesia bahkan akan dikomuniskan kalau kita diam. Betul? Berani? Yakin pada kebenaran Al-Quran? Lebih yakin dengan perasaan sendiri atau dengan Al-Quran? Al-Quran menyuruh kita lakum dinukum. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang kafir, la yang kamu wala antum mu'abiduna ma a'budu abidum akan menyembah dengan cara kamu menyembah objek Tuhan kamu. Lakum dinukum waliyadin. Wahai orang kafir, kita beda objek sesembahan, kita juga beda tata cara penyembahan. Lakum dinukum. Jangan paksakan kami untuk seperti kamu. Biarkanlah kami seperti cara kami, sebagaimana kami tidak paksa kamu dengan cara kami. Ini Sinterklas ini sudah overacting, sudah berlebihan. Bukan berlebihan lagi. Yakin pada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin pasti dikuatkan oleh Allah? Yakin pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba dulu perkorbankan dirimu. Kalau ini dapat kemuliaan Al-Quran, kamu harus berani menghadapi apapun demi mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma tadabbur begini, walau sampai tua dan mati, gitu cuma duduk belajar pulang lalu duduk kemudian dilayani sama Tommy Sinterklas gak berani ngomong, gak ada gunanya tadabbur, gak akan naik kelas walaupun sudah khatam bolak-balik Quran itu. Berani? Sekali aja laksanakan ayat Quran itu, maka ayat itu akan menjadi milik kamu dan ayat itu akan menjadi cahaya bagi kamu. Dan setiap ayat yang kamu amalkan, setiap hurufnya akan ada 10 malaikat yang akan bersama kamu. Berani? Dijagain minimal 1 huruf itu 10 malaikat. Jadi kalau lakum dinukum waliyadin berapa huruf? Berani? Berani? Saya mau cek nanti setelah ini. Saya akan ke PIM 1, PIM 2, dan PIM 3. Setelah rapat di sini saya mulai hasilnya. Kalau nggak ribut berarti nggak sah. Kalau nggak ada keributan berarti di situ belum jalan. Apakah ini mengganggu ketertiban umum? Selama Anda tidak berani turun seperti itu, selama itu juga kita akan tertindas. Ini mayoritas atau minoritas sih? Hah? Mayoritas tapi mentalnya kayak ini apa namanya kalau kayak begini? Halo? Ustaz, jagalah hati aku. Enggak maju-maju di saat kalau begitu. Ada saatnya lembut, ada saatnya. Ciri-ciri yang membuat Islam bisa maju itu ada di Al-Maidah 54. Halo? Halo? Ini lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu
Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Misalnya ada orang ini di kalangan orang beriman tetap aja memilih pemimpin kafir, toleransi sama kafir sampai dinyatakan murtad oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang begitu dan banyakkan orang seperti itu, ingat, fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Mau jadi kaum yang dicintai Allah, harus buktikan dulu. Selama ini ngaku-ngaku cinta doang sama Allah kan? Tapi nggak tahu dah Allah kira-kira balas nggak cinta kamu. Halo, Allah balas nggak cinta kamu? Hah? GR. Cuma GR-nya dulu. Ciri-cirinya Allah sudah balas cinta kamu itu kalau kamu sudah menjadi Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yakni yang bersikap lemah lembut, sopan santun terhadap orang-orang mukmin. Yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Jadi ada saatnya jangan lembek terus. Saya lihat di beberapa TV tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi lembek semuanya diperlihatkan. Rasul itu rahmatan lil alamin. Terus apa kelanjutannya? Musibatan lil muslimin. Jadi ujungnya lemah lembut kepada kafir, tapi kasar sesama muslim. Ada nggak kayak gitu kelakuan dia ini? Ada nggak? Ada. Yang kayak gitu gampang dibohongin sama si Ahok yang sekarang lagi nangis-nangisin depan hukum itu. Air mata buaya. Ini yang bapak-bapak nih, kadang-kadang kalau ngomong tiba-tiba iya juga ya, kasihan ya. Ada nggak kayak gitu? Tertekan dia, kasihan gitu kan? Orang Indonesia ini kan gampang lupa, karena beragama nggak pakai iman, nggak pakai akal, pakai perasaan. Saya mau tanya, yang membangun jalan raya di Mesir sehingga jalan itu mulus dan banyak, Fir'aun atau Nabi Musa? Halo? Halo? Siapa? Tapi siapa yang harus ditaati? Kan Fir'aun yang bikinin jalan-jalan raya, masa yang ditaati siapa? Taat Musa atau Fir'aun? Halo? Yang membangun sarana-sarana publik itu, ya sampai kemudian air bersih, kali bersih, taman-taman rapi, Fir'aun atau Musa? Nurutnya sama siapa? Bohong. Kayaknya selama ini dari Fir'aun yang dipakai. Fasilitas publik itu yang dibangun zaman Mesir sampai begitu hebat siapa? Tapi umat Islam, orang beriman disuruh taat kepada siapa? Kepada siapa? Mikir. Udah paham? Saya coba cari diksi yang agak ringan dulu supaya timbul bedanya ini. Ini kadang-kadang ibu-ibu baru dibawa dia itu bikin jalan, terus taman, terus kenapa lo menurut sama Fir'aun sekalian? Kalau itu dalilnya, ya, iya Pak.
Jadi nurut Fir'aun atau nurut Musa? Oke, gak punya dalil. Kan kasihan dia nangis sekali. Oh gitu toh. Kenapa Yakub, Nabi Yakub, ketika melihat kakak-kakaknya Yusuf bohong pakai nangis wajah abahum isya'an yabkun. Ini ceritanya kalau nggak percaya tak bukain. Ini sama orang-orang baper ini perlu dikasih ayat-ayatnya. Gak perlu dibohongin. Ini lihat nih, baca terjemahannya. Ya. Walamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Maka tatkala saudara-saudara Yusuf itu mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur. Lalu mereka masukkan dia, dicemplungin Yusuf ke sumur tua. Dan di waktu hari Jumat di Aceh, Sabtu di Semarang, Minggu di Jogja, Senin di mana, Selasa harus berada di Pondok Indah. Dan itu pun sambil kerja terus karena persidangan tanggal 13 hari ini. Selain menyusun saksi-saksi fakta, saksi-saksi ahli, bagaimana merapatkan barisan, sambil bikin lagi slide, tolong ngajar di sini disiapin, gitu ya. Terus dikerjain. Kapan nyari duitnya? Kan gue juga punya anak. Hah? Ini kapan nyari duit nih? Ribet aja begitu urusannya. Lihat, Allah Maha Adil, ya, Allah Maha Kaya. Dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Allah udah kasih bocoran. Ini buat orang yang gampang lupa. Makanya deket-deket sama orang soleh. Orang soleh itu gak baperan. Baru dikasih sumbangan dikit rasanya sudah menjadi tokoh yang terkenal gitu kan. Tokoh yang dicintai oleh rakyat dan tokoh dicintai oleh pejabat. Preketek. Enggak lah. Kalau dekat sama orang soleh, peristiwa yang dia lihat depan mata memang menyakitkan bagi banyak orang, tapi dia dikasih mimpi sama Allah. Nanti kita bakal begini, bakal begitu. Dia sudah bisa tebak karena ada ayat Quran yang ada di depan matanya. Jadi bapak dan ibu sekalian, gak usah khawatirkan bakal nasib, biarin aja, jadi bakal mati. Udah biarin aja, Allah yang atur semua perjalanan. Yusuf alaihissalam dicemplungin dulu ke sumur, tapi Allah sudah kasih tahu. Tenang Yusuf, nanti kamu akan ceritakan ini semua kepada mereka dan mereka lupa. Sekarang mereka lagi akan cerita. Wah, saya lihat di majalah Tempo, dia lagi ngarang cerita betapa hebatnya dia di 212 dan bagaimana membelokkan dari acara zikir dan doa, lagi naik pangkat semua. Ntar Allah kasih cerita sama lu semua. Kita cekikikan kalau melihat dia ngarang di majalah. Cerita di TV. Wah, yang mau naik jabatan, yang mau tambah bintang saat ini karena berhasil mengamankan sekian juta orang dan tidak bergerak. Itu karena itu yang terjadi sekarang. Jadi euforia. Bahkan setiap di antara mereka yang punya bintang 1, bintang 2, tolong kasih tahu atasan saya. Oh, saya menangani ini di lapangan. Iya, minta saya menyebutkan itu. Minta gue ceritanya tersebutnya. Ini sekarang semua cerita lu yang haram.
Sampai sekarang kita nggak mau cerita. Sama kayak cerita itu apa? Wah, sound system di balik ini semua siapa? V8. Bukan. Kalau kita nggak pakai punya dia. Beredar di medsos kan? Bukan, kita nggak pakai punya dia. Daya jangkau dia cuma untuk 200.000 orang. Daya jangkau kita untuk 8 juta orang. Dan yang bekerja di balik sound system kami itu orang ikhlas. Justru otak mereka yang mereka pakai dan mereka sumbangkan ke kita. Ada yang datang dari luar negeri, dari Malaysia datang ke sini, ada yang dari Eropa datang ke sini. Muslim-muslim yang ikhlas. Dan mereka nggak dagang. Dan murah biayanya, asli murah. Ketika dia datang nawarin kepada kita malam itu di Monas, kita tolak. Karena khawatir ini masalah sound system, masalah paling strategis. Kalau sampai pakai itu karena dia dibayar oleh polisi untuk bantu kita. Bahaya kalau sampai nanti kita disabotase. Ya, jadi nggak usah terlalu percaya dengan pahlawan di balik sound system ini. Tanya sama sumbernya. Dan itu yang saya larang dari Panglima saya, jangan tolak. Dan Panglima saya tegas di lapangan. Kembali dia. Lalu dia marah cerita nih. Hari ini kan dia lagi nangis nih. Istri saya telepon di jalan. Kasihan juga ya. Lu kenapa nih? Dia nangis yang tertekan takut. Terus ini teman-temanku pada begini gitu, ada nggak berani nonton TV takut bawa perasaan dan kemudian membenarkan. Ini jurus tipu-tipu sedang berlangsung bro. Dan ini udah cerita di Quran. Wajah Waja'u abahum Aisyah ayyadukun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil ini jurus dia. Terus kamu nangis itu artinya benar gitu. Ayah, betapa kehilangan kami. Ya kan saudara kami ya Allah. Ini buktinya baju saya. Ayo. Bapaknya udah dapat mimpi sebelumnya. Yusuf bakal dikerjain sama saudaranya sendiri. Ayahnya kagak nangis. Seandainya Anda melihat peristiwa itu, pasti Anda mengatakan, ini bapak ya, nggak punya perasaan kan gitu. Lihat tuh anak datang dengan menangis. Ini diceritakan dalam sebuah persidangan. Ada kisah hakim di dalam Islam yang lebih hebat daripada Jazbo. Jazbo komunis. Kalau dia masih hidup mungkin partainya PKC juga. Ada yang lebih hebat dari kisah Qadhi Iyad. Ketika dia masuk, ibu-ibu itu udah bengkak matanya. Lalu datang, nggak baper. Ceritakan apa yang terjadi. Nggak bergeming sama sekali. Tiba-tiba ada anak muda berdiri dan marah. Hakim, adakah sedikit perasaan saja di dalam hatimu? Hakimnya diam. Perempuan ini sejak pagi menangis di sini. Orang tua ini sudah menangis sejak pagi di sini. Tidak ada kebelas kasihan sedikit pun di dalam hatimu. Dibacain ayat ini. Waja'u abahum Aisyah ayyadukun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil nangis. Terus kalau nangis benar gitu maksudnya? Ya enggak. Tukang tipu tetap aja. Jelas? Ustaz, gimana? Tapi kan dia mungkin udah ngaku salah Ustaz. Ini si bapak masih aja cerewet. Ada nggak yang begitu kira-kira? Kalaupun dia hari ini masuk Islam, nggak boleh juga langsung jadi gubernur. Bahaya gubernur muslim itu mu'alaf. Kita bisa disesatkan. Jelas? Ini saya kasih dosis paling tinggi ini.
Udah Ustaz, kita kan dakwah, pendekatan jangan politik mulu dakwah. Terus Mas bilang, ya siapa tuh dia masuk Islam, terus kalau masuk Islam jadi gubernur gitu. Ini masuk Islam aja kagak, boro-boro. Yang dicirikan saya setiap harta saya 2,5% saya sumbang untuk Islam. Terus hebat gitu. Jadi kalau udah nyumbang 2,5% lantas semua kesalahan kamu. Iya, kalau orang matre mungkin bisa menilai. Saya kan bangun masjid, siapa yang pakai bangun masjid? Ini kalau yang baper-baper ini susah. Dan kalau memang yang berkarakter mau minta maaf, ada nggak minta maaf? Dan kalau minta maaf dan sudah melukai banyak orang yang berkarakter, maafkan saya bersalah dan saya nyatakan mundur karena saya sudah menyakiti banyak orang. Itu baru benar. Oke? Jadi dosa dibohongin kan? Jadi pertanyaannya, apakah Anda sudah menjadi orang yang dicintai Allah atau belum? Nah, kriteria pertama adalah azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yang kedua, yujahiduna fi sabilillah, dan berani berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, wala yakhafuna lawmata la'im. Ya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Siapa yang mau dicintai oleh Allah? Katakan. Sebutkan 3 syarat menjadi kaum yang dicintai Allah. 1. Oke. Adillatin 'alal mu'minin, 'aizzatin 'alal. Apa artinya? Yang kedua, kalau ingin dicintai Allah apa? Siap menjadi mujahid? Saya mau dengar takbirnya dulu yang keras. Takbir. Nah, kalau jadi mujahid itu takbirnya mesti tegas, keras, kuat. Takbir. Gak apa-apa, gak keras, yang penting perbuatannya. Saya nggak suruh Anda perang kemana-mana, cuma bela agama kamu. Kasihan tuh orang-orang di sini yang lemah yang jadi pegawai di mall-mall sini nih. Siap berjihad? Siap copot topi sinterklas? Berani? Angkat tangan. Begini. Saya mau sumpah. Saya nggak mau dibohongin lagi. Berani. Yang siap saya sumpah, katakan. Biar Allah menjadi saksi. Yang nggak mau disumpah berdiri. Nggak apa-apa, yang nggak mau disumpah berdiri. Yang mau saja katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Saya berjanji akan menjalankan semua perintah Allah semampu yang bisa saya lakukan. Dan saya berjanji akan meninggalkan semua larangan Allah semampu dan sekuat-kuat yang bisa saya lakukan. Sudah, sampai di sini saja dulu. Kalau saya masukin ke sinterklas dari kerjaan, takutnya berubah jadi kerak. Cara umum dulu. Berani copot topi sinterklas? Nah, caranya baik-baik aja. Pelatihan dakwah. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bapak mau beli apa? Enggak, mau nanya. Kamu muslim ya? Iya. Kok pakai topi sinterklas? Gimana ya Pak ya?
Ada atasan kamu gak di sini? Kamu ngerti gak hak kamu sebagai seorang muslim? Tiba-tiba diam itu biasa. Ya, tiba-tiba diam. Lakum dinukum, mas, mbak, nah. Ya, jangan korbankan akidah kamu, agama kamu hanya untuk uang. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Ya, copot ya. Udah sini, ibu copotin. Kalau nanti dimarahin, ibu yang tanggung jawab. Gitu kan enak? Ya, kalau saya kemarin nggak kayak gitu. Pong. Tapi gak usah pakai cara saya. Ya. Karena saya harus banyak dan sekejap itu nggak bisa kalau mau ngobrol kelamaan. Saya panggung, tapi di sini nggak saya contohkan. Jadi datangi dulu bosnya, ya siapa supervisornya, ya kalau perlu ancam bosnya nanti kita datangin semuanya, itu ya. Jadi di mana bos perusahaan kita datangin? Berani? Oke, bagus. Apa ciri yang ketiga kalau ingin menjadi hamba dan kemudian dicintai Allah? Wala yakhafuna lawmata laim. Apa? Apa artinya? Dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka radikal lah, raditya lah, apalagi teroris lah, anti bineka tunggal ika lah. Aduh, capek deh. Jadi ini kesannya bineka tunggal ika itu kalau sudah ke kafir-kafiran itu berarti bineka tunggal. Ini apa-apaan tafsir begini? Oke, berani ya? Nah, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau sudah berani itu semua, saya melihat sekarang ini Allah sudah membawa kita untuk menemukan kemuliaan kita lagi, kemuliaan Islam di Indonesia ini. Ya, saya tuh sekarang lagi melihat di Indonesia saat ini, Allah sedang kembalikan izah Islam di Indonesia. Anda tahu kan? Tadinya kan ada perintah merayakan Natalan rame-rame besar-besaran dari wali kota sampai kecamatan kan, pakai dana APBD. Akhirnya gara-gara ada gerakan 411 dan 212 itu kemudian sekda cabut. Tulhimuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ada energi yang membuat mereka menjadi takut. Dan suasana ini sebetulnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang nih kita sudah mendapatkan izzah kita kembali. Karena Allah yang sudah memberikan kepada kita izzah. Ini sekarang. Dan semua menjadi ketakutan. Kemarin teman saya cerita, anak seorang pemilik partai besar bersama dia di mobil. Dia bilang, capek Mbak. Kenapa? Ini orang-orang Islam kok begini ya? Dia lebih ketakutan dan kecapean. Kenapa? Karena orang Islam sudah kembali kepada Aisyah. Jadi kenapa lo pakai topi sinterklas? No, si Ruhut si Tumpul aja pakai peci hitam lagi. Lu besar Panjaitan juga pakai peci lagi. No, si Haritanu juga pakai. Kenapa lu jadi pada takut? Ini Islam membuat tokoh-tokoh mereka itu. Kalau kita berada menegakkannya, insya Allah Isa akan kembali lagi. Ya, ini pondok ini punya orang kafir atau punya orang muslim sih? Hah? Datengin aja ngobrol. Lihat, Islam sudah kembali lagi.
139. Kita lihat surah An-Nisa ayat 139. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman dekat, menjadi penolong, menjadi pemimpin, dengan meninggalkan sesama mukmin. Apakah mereka mencari izzah di sisi orang kafir itu? Apakah mereka mencari penolong dan kekuatan dari orang kafir itu? Ingat, fa innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya semua kemuliaan, semua kekuatan, kepunyaan Allah. Di orang-orang yang hanya memilih pemimpin dari kalangan mukmin dan tidak beralih kepada kafir, dialah orang-orang yang sudah mendapatkan izzahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah umat Islam Jakarta hanya memilih pemimpin yang mukmin dan tidak memilih pemimpin yang kafir. Sepakat? Jangan sendirian, ajak teman-temannya, ajak keluarganya. Artinya, orang-orang yang menjadikan pemimpinnya dari orang kafir padahal orang-orang mukminnya ada, maka dia tidak akan mendapatkan izzah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kehilangan kemuliaan dan kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz pilih siapa nih? Gak mau kasih tahu sekarang. Gak ada urusan sama politik praktis. Sekarang tugas gue penjarain dulu itu biasa. Seandainya nih Ustaz, seandainya udah nomor 2 nggak kepilih, nggak masuk putaran kedua, Ustaz pilih siapa? Gue tinggal tidur. Kecuali si nomor 2 ini kasar kusuk mendompleng kepada salah satunya, itu berarti jadi musuh gue. Ya, ini pernyataan ketua GMPF. Kecuali salah satunya berkolaborasi dengan mereka untuk merealisasikan program-program si kafir ini, berarti dia jadi musuh gue. Jadi urusan saya di ranah agama saja dan tidak ada ranah politik. Dan nanti kan kita kejar. Jadi di ayat ini umat Islam senantiasa akan mendapatkan izzahnya seperti kali, menukar kembali harga dirinya, kemuliaannya dan kekuatannya selama tidak mengabaikan yang mukmin gara-gara memilih pemimpin yang kafir. Ini energi 212 yang sekarang ini sedang berjalan. Ada ancaman, pasti ada ancaman. Ada ancaman. Sebagaimana yang digambarkan juga di dalam surah ini, kalau nggak salah di surah An-Nisa juga ya, ditulis di sana juga.
Surat Al-Munafiqun. Ada juga di Al-Munafiqun ayat 63, tetapi yang kita angkat di sini adalah surah Al-Munafiqun ayat 8. Ini. Surah Al-Munafiqun ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaquluna la in raja'na. Kayaknya kurang jelas ya. Kita surah Al-Munafiqun aja ayat 8. Surah yang ke-63. Supaya kita hanya mencari izzah dari Allah Subhanahu wa taala, dan supaya jelas barangkali langsung ke ayat 8. Yaquluna la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Lagi. Yaquluna la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ini ada ancaman kepada penduduk Madinah dalam satu riwayat. Mereka berkata, orang-orang kafir itu, orang-orang yang takut akan ancaman dari orang-orang munafik ini, mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian, itu kemarin sholat subuh berjamaah, ya. Kita tuh gak perlu mahal-mahal, modalnya cuma gerakan nasional sholat subuh berjamaah 12-12 oleh BNPR. Itu lebih 250 titik. Dan semua yang mengadakan acara itu di luar dugaan penuh semuanya, termasuk Bandung. Bubar semuanya, melebihi sholat Jumat, sholat subuh. Ini subuh, hanya orang-orang yang terpilih saja yang mau melakukan ini. Dan ini berjalan di seluruh Indonesia. Ada yang sempat lapor, ada yang tidak lapor. Saya yakin di atas 250 masjid itu minimal. Dan besok-besok kita akan bikin lagi, minimal akan ada di 1000 titik. Itu kemarin cuma exercise saja, kita bikin mendadak. Setelah itu kita akan bikin gerakan subuh. Kalau pilkada, ini yang paling berbahaya. Ini di pilkada ini berbahaya biasanya H-2. Itu serangan fajar. Betul? Tapi kalau di Pondok Indah dan sekitarnya mungkin tidak ada serangan fajar ya. Umat Islam kan ada yang ada yang kena 1 juta lepak kok. Baru dikasih proyek sama si Ahok langsung lepak. Ada nggak kayak gitu? Alhamdulillah. Haramnya memilih pemimpin kafir itu
sama dengan haramnya makan babi. Haramnya memilih pemimpin kafir itu sama haramnya, tapi lebih berbahaya lagi sebetulnya efek memilih pemimpin kafir kayak sekarang gini. Emang kalau dia sudah sumbang masjid, lantas dia nggak bangun gereja lebih banyak lagi, lebih gede lagi? Ini gampang ketipu semua Islam ini. Di balik ini semua ada kekuatan besar yang bisa merusak kita. Belajar dari Singapura. Memang kalau sudah disumbang 1 miliar pesantrennya dari uang dia, lantas otomatis pesantren jadi keren gitu. Naudzubillah. Ini banyak orang-orang yang sudah kehilangan orientasi akidahnya. Bukan lagi asyhadu an la ilaha illallah. Sudah uang Tuhan. Kita akan lawan serangan fajar mereka dengan sholat subuh berjamaah, khususnya di Jakarta, 3 hari berturut-turut. Siap? Siap. Murah. Kalau pemilihan nanti terjadi pada tanggal 15 Februari, kita akan lanjutkan sholat subuh di masjid-masjid di Jakarta. Kita mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua kecurangan-kecurangan itu tidak terjadi di Jakarta dan Allah lindungi. Siap gerakan sholat subuh berjamaah tanggal 13, 14, dan 15? Ya. Murah. Semua kekuatan batil pada hari itu, termasuk kekuatan sihir yang mereka mainkan itu akan kalah. Kalau kita semua di Jakarta bangunin keluarga, bangunin tetangga, kita sholat subuh berjamaah. Siap? Ya. Mau dukung program ini? Itu semua kalah serangan fajar mereka. Nanti saya bicara tentang sunnah. Sekarang ini, kalau ini menjadi pribadi yang punya izzah, di ayat ini dijelaskan, walillahil izzatu wa lirasulih wa lil mu'minin. Padahal kekuatan itu, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang bersama Allah, orang-orang yang ittiba bersama Rasulullah, orang-orang yang bergabung bersama orang-orang beriman mulia. Nih, seandainya saya ditawarin umroh dari pejabat, gitu ya, yang saya nggak jelas katanya, dan apa maunya, saya tolak. Ini kalau saya, terus kemarin saya pulang dari Bandung. Pulang dari Bandung itu pagi sebelum zuhur karena saya udah lelah, jadi sebelum macet. Semalam saya duduk, tiba-tiba kucuk ada yang datang. Ustaz, ya, ada satu orang yang ingin berinfak buat GPF, apa? 40 kursi umroh, Ustaz. Saya nggak perlu puji-puji dia. Saya nggak perlu minta belas kasihan dari dia. Ustaz tinggal sebutin aja siapa namanya, yang Ustaz berangkatin. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Saya diam aja, belum saya jawab. Biar Allah yang pilih sendiri nanti yang berangkatin siapa yang perlu. Demi Allah. Kenapa? Walillahil izzah wal rasulih walil mu'minin. Kekuatan finansial, kekuatan apa saja
kemuliaan dan kehormatan jika kamu bersama Allah, ittiba kepada Rasulullah, dan bersama orang-orang yang beriman. Seandainya Habib Rizik itu mau terima sumbangan, asal jangan sampai ada acara 411. Beb, ini sertifikat 100 hektar, Beb. 100 hektar sertifikat bentuknya. Ditolak, bro. Walillahil izzah walirrasulih walilmu'minin. Milik Allah lah kekuatan, milik Allah lah kemuliaan, dan itu yang diberikan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Takbir. Jadi hidup ini harus punya izzah, punya harga diri, punya kehormatan. Jangan mau dikasih hadiah sama penjajah yang sudah merampok negeri lu. Ini bangsa kok mau ya dikasih hadiah sama perampok negeri ini yang sudah mencuri dari harta negeri ini sendiri. Ini izzah, kehormatan, kemuliaan itu, kekuatan itu. Jangan gampang di hadapan duit segitu aja. Ya, mudah-mudahan Allah mampukan kita semua. Kalau saya berkata begini bukan berarti saya akan diuji. Saya juga akan diuji. Tapi saya mohon kekuatan kepada Allah. Dan hari ini caranya supaya kuat. Baca ayat ini. Walillahil izzatu walirrasulih walilmu'minin. Tapi ada yang gak paham, yang gagal paham. Siapa? Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ustaz, ini kesempatan. Kapan lagi dapat subsidi dari orang kafir untuk dibayar oleh Ustaz? Kapan lagi Ustaz? Mumpung orang kafirnya lagi mau baik sama kita nih Ustaz. Bantu pesantren, bikinin masjid, berangkatin umroh marbat masjid. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang-orang Islam memang Tuhannya itu udah kertas, imannya setipis uang kertas, kayak orang munafik itu. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Nggak bisa melihat orang munafik itu. Yang dia lihat yang di depan matanya aja. Baru bantuan pesantren itu aja. Itu pun pancingan, namanya pesantren Islam gitu ya. Yayasan Pusat Pesantren Islam. Gua kasih modal ya 1 miliar, kasih nama-nama top, nanti lu pada nyumbang semua ke sini, jadi itu juga yang dipakai. Setolol itu kan kita? Sebenarnya itu kan kita? La haula wala quwata. Tapi alhamdulillah energi 212 sudah mengembalikan Islam umat Islam. Takbir. Karena hanya ingin merasa mulia, merasa kuat bersama Allah, Rasulnya, dan orang beriman saja. Siap? Kalau perlu ngomong sama Presiden, Pak Presiden, uang yang Pak Presiden pakai memutar negara ini sehingga Bapak jadi Presiden, itu uang umat Islam, Pak. Ya. Bilang sama semua bank-bank riba ini, Mandiri, BNI, apa lagi? BCA, apa lagi?
Apalagi BRI, apalagi Anda itu pakai uang umat siapa? Jangan berlaku deh. Sadar loh, uang asing yang rencananya mau masuk itu cuma 500 triliun lebih, itu pun rencananya. Tax amnesty yang rencananya masuk 97 triliun itu baru komitmen, belum. Itu pun yang dikejar uang lulu juga di menengah yang lagi dikejar untuk ikut tax amnesty. Emang udah masuk tuh 97 triliun? Baru rencananya, komitmennya. Sementara yang sudah terlanjur dipakai uang umat Islam 6.225 triliun yang muter itu. Ini nih kalau orang ini semua saya anjurin tarik semua uangnya di bank riba. Bisa kolaps kan? Seandainya betul-betul ulama menunjukkan Rashmani. Belum, saya belum lanjut. Kalau sampai gerakan itu berjalan, janganlah terlalu memojokkan umat Islam ini. Dan saya ceritakan ini supaya izzah kita kembali, kehormatan kita kembali, kemuliaan kita kembali, dan kekuatan kita kembali selama kita bersama Allah, Rasulnya, dan orang-orang. Ikuti saya. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Hafal. Dan sama-sama walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Spirit 212 yang sekarang muncul saya lihat adalah persaudaraan Islam dan persatuan Indonesia. Ini lagi kencang banget. Kita semua lagi lupa perbedaan-perbedaan, dan karena kita sekarang sudah tahu panci kita bukan lagi organisasi kita, bukan majelis taklim kita, bukan masjid kita, tapi panci kita adalah Islam saat ini. Bahkan kemarin saya di Yogyakarta, teman-teman Salafi pun sudah berubah, sudah kumpul di sana dan mengatakan kalau nanti akan ada aksi bela Islam 4, kalau ada, maka mereka teman-teman Salafi sudah siap gabung. Apa dalilnya? Ini seperti zaman Ibnu Taimiyah menghadapi Genghis Khan dulu. Siapa yang bisa menundukkan hati mereka selain? Sehingga kita semua mau bersaudara, bersatu untuk Indonesia. Kabir. Ini yang muncul. Jadi jangan gak pede lagi. Persaudaraan Islam ini sudah luar biasa. Kemarin gelap-gelapan, gerimis-gerimisan, umat Islam bersatu di masjid di Bandung itu. Dan di mana-mana persaudaraan Islam ini lagi kencang-kencangnya. Bahkan dunia Islam ada yang ngiri, pengen rasanya gabung dengan umat Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, yang saya lihat di antara Spirit 212 adalah umat Islam sudah menemukan momentum gerakannya. Apa itu? Mulai dari gerakan subuh. Ini gerakannya sudah ditemukan, dan sekarang juga para Salafi mulai hari ini siap-siap